Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muammar. Apa kabar Batur Muammalah? Baik, langsung saja ya. Bagaimana hukum menyewakan tanah wakaf untuk berdagang? Kita ambil contoh seperti masjid. Nah, contohnya tanah wakaf itu masjid. Untuk membangun kemandirian masjid, tidak sedikit pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang menyewakan lahannya untuk kegiatan ekonomi. Beberapa masjid bahkan menyewakan ruangan untuk resepsi nikah, seminar, membuat rumah toko, hingga membangun hotel untuk mendulang pundi-pundi demi membiayai kegiatan masjid. Hanya masih ada pertanyaan di kalangan umat Islam, bisakah kegiatan ekonomi berlangsung di area masjid? Nah, ada beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang pemakmuran masjid. Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Oleh karena itu janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping juga menyembah Allah. Quran Surat Jin ayat 18. Ada hadis yang cukup terkenal kemudian dijadikan dasar untuk mengharamkan jual beli di dalam masjid, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ad-Darimi, Sahih Ibnu Hibban. Tak hanya itu, Abu Hurairah pun kembali mengisahkan sabda Rasulullah, negeri-negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, sedangkan bagian dari negeri yang paling dibenci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkan kegiatan selain sholat di dalam masjid. Nabi pun pernah memerintahkan agar pernikahan dilakukan di dalam masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syiarkanlah pernikahan ini dan laksanakanlah pernikahan di masjid-masjid serta tabuhlah tambur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum halal atau haramnya melakukan kegiatan ekonomi di area masjid. Imam Nawawi dalam kitab Syarh An-Nawawiyah ala Sahih Muslim juz 5 menjelaskan, berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk tujuan tertentu. Maksud dari tujuan tertentu adalah zikir, salat, dan mencari ilmu. Karena itu Imam Nawawi menyampaikan, masjid itu dilarang mengerjakan sesuatu yang dijadikan sebagai mata pencarian untuk pribadi. Imam Nawawi pun berpendapat masjid tidak boleh dijadikan untuk aktivitas berdagang. Adapun aktivitas yang memiliki kemanfaatan untuk umat terkait urusan agama seperti belajar, kebudayaan, dan memperbaiki peralatan jihad yang tidak menyebabkan kehinaan masjid, hukumnya tidak terlarang. Mustafa bin Sa'id ibn Abdullah Rahibani dalam kitab Mutalib Uli An-Nuha fi Syak Khayat Al-Muntaha Juz 4 berpendapat masjid bertingkat yang bagian bawahnya dijadikan saluran air dan kedai-kedai karena membawa kemaslahatan, sebagaimana teks dalam riwayat Abu Dawud bisa dibenarkan. Tak hanya itu, sang syekh juga menjelaskan boleh bagi orang junub atau sesamanya hadas besar duduk-duduk di kedai-kedai itu karena tidak dikategorikan sebagai masjid. Syekh Taqiyuddin kemudian memperkuat pendapat Mustafa bin Said. Menurut dia, bila ada satu area yang masih dalam
lingkungan masjid kemudian disewakan untuk tempat tinggal, sementara hasil uang sewanya demi kemaslahatan masjid, khususnya untuk membantu untuk urusan imam, jamaah dan sebagainya, dia pun berpendapat kegiatan itu dapat dilakukan sebagaimana dinyatakan para mujtahid. Pendapat ini sesuai dengan tentang pemanfaatan dan memproduktifkan tanah wakaf. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaybar, kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tanah tersebut. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaybar, yang saya belum pernah memperoleh harta lain yang lebih bagus dari itu. Lalu apa yang kau perintahkan kepadaku mengenai tanah tersebut?" Rasulullah menjawab, "Jika kamu berkehendak, kamu mewakafkan dan kamu sedekahkan manfaat hasilnya." Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 34 tahun 2013 mengungkapkan ketentuan hukum pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomi adalah boleh, termasuk membangun sarana pertemuan, penyewaan aula untuk resepsi pernikahan, dan membangun sarana ekonomi lainnya yang dipisahkan dari kegiatan ibadah. Wallahu a'lam bishawab.